Jenderal Dr. Terawan Agus Putranto, Menteri Kesehatan. Dr. Terawan Agus Putranto, spesialis radiologi, resmi dipecat dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI yang disampaikan dalam Muktamar ke-31 PBID di Banda Aceh. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Panitia Muktamar ke-31 IDI, Dr. Nasrul Musadir Alsa. Hingga saat ini belum ada informasi resmi dari PBID maupun MKEK terkait alasan pemecatan Dr. Terawan Agus Putranto, spesialis radiologi. Namun Wakil Ketua Komisi 9 Melkiades Lakalena menyinggung inovasi cuci otak dan vaksin Nusantara termasuk dalam konsideran atau alasan pemecatan Dr. Terawan. Wakil Ketua Komisi 9 Melkiades Lakalena mengaku mendengar kabar pemecatan tersebut secara langsung dari Dr. Terawan saat sedang mengantar sang istri berobat di RSPAD Gatot Subroto. Ketetapan MKEK soal pemecatan Dr. Terawan bakal dilaksanakan oleh PBID selambat-lambatnya 28 hari kerja. Sebagai salah satu konsekuensi, Dr. Terawan terancam tidak bisa lagi mengurus izin praktik. Pemecatan Dr. Terawan oleh MKEK dari keanggotaan IDI bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, Dr. Terawan juga pernah dipecat sementara pada 2018 dengan alasan pelanggaran etik serius. Dr. Terawan kala itu diberikan sanksi pemecatan sementara sebagai anggota IDI selama 12 bulan, dimulai tanggal 26 Februari 2018 sampai 25 Februari 2019. Dr. Terawan telah menangani lebih dari 40.000 pasien, banyak diantaranya beberapa tokoh nasional seperti Abu Rizal Bakri, Prabowo Subianto, Mahfud MD, Agus Hermanto, almarhum istri Presiden ke-6 Republik Indonesia Ani Yudhoyono, Dahlan Iskan, dan lain-lain. Hal ini justru mengundang pro dan kontra. Dr. Terawan juga banyak mendapat dukungan, salah satunya dari Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Melkiades Lakalena. Ia mengatakan sangat menyayangkan pemecatan tersebut dan menilai tidak seharusnya Dr. Terawan dibenturkan dengan IDI. Kami menyesalkan karena bagi kami persoalan antara Pak Terawan dan IDI ini lebih dominan itu persoalan komunikasi sebenarnya. Persoalan komunikasi yang itu belum terjembatani dan mestinya bisa dicari jalan keluar agar komunikasi ini bisa berjalan dengan baik, karena sejauh kalau menyentuh soal substansi yang dilihat dari apa yang dibuat oleh Pak Terawan, ya, baik DSA maupun vaksin Nusantara, kami melihat itu bisa dijelaskan sebenarnya. Data-data ilmiahnya, kaidah ilmiah itu bisa dijelaskan. Nah, tapi kan yang menjadi soal adalah ternyata ada jalur komunikasi yang belum terjalin dengan baik, dan kemudian itu menjadi alasan pemecatan karena kalau kita lihat di suratnya kan memang karena Pak Terawan dianggap belum bertemu atau tidak beretika baik, yang menurut kami sekali lagi ini soal komunikasi yang kalau itu dijembatani mestinya pemecatan Pak Terawan ini tidak perlu terjadi. Pernyataan ini juga didukung oleh Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD menilai sebagai mantan pasien Dr. Terawan bahwa treatment cuci otak yang dijalankannya sangat membantu dan juga banyak pasien Dr. Terawan dibantu oleh pengobatan Dr. Terawan. Dr. Terawan itu dipecat karena katanya dia itu izinnya mendiagnosa, bukan mengobati, ya. Jadi dia ilmunya itu radiologi intervensi itu mendiagnosa bukan mengobati, tapi dia digunakan untuk mengobati. Nah, saya sebagai pasien nggak peduli apakah diagnosa itu terpisah dari mengobati. Sebagai pasien saya tahu dia baik. Saya jadi pasiennya karena orang-orang yang memberitahu saya itu menunjukkan bukti. Pak SBY ke dia sembuh, Bu SBY sembuh, Pak Trisno yang dulu ke sana sampai digotong pakai tongkat, begitu diterapi sama dia langsung pulang dengan gagah. Pak Murdiono juga semua, dan tidak ada cerita korban dari Pak Terawan itu, sehingga saya ke sana. Dr. Terawan yang beberapa waktu lalu menyelesaikan program doktoral S3-nya di Universitas Hasanuddin Unhas dengan disertasi di bidang cuci otak, mengatakan kepada Dahlan Iskan bahwa itulah pertanggungjawaban tertinggi secara ilmiah soal cuci otak, ucap Dr. Terawan. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menyaksikan program kami. Untuk menyaksikan seluruh program-program lainnya, dapat Anda saksikan di channel YouTube Toba TV atau dapat mengunjungi website kami di www.tobatv.com.